Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan sejarah peradaban pada masa Bani Umayyah di Barat atau di Andalusia. Latar belakang kedatangan Islam ke Andalusia pada saat 711 Masehi. Peradaban Islam di Andalusia bermulai dari kedatangan pasukan Muslim yang dipimpin Tariq bin Ziyad pada tahun 711 Masehi atas perintah Gubernur Afrika Utara yakni Musa bin Nusair dari dinasti Umayyah di Damaskus. Pasukan ini menyeberangi Selat Gibraltar yakni Jabal Tariq. Mereka mengalahkan Raja Roderick dari kerajaan Visigoth. Setelah kemenangan itu, wilayah Iberia secara bertahap berada di bawah kekuasaan Islam. Dengan runtuhnya Umayyah di Damaskus tahun 750 Masehi, sebagian anggota keluarga Umayyah melarikan diri. Salah satunya adalah Abdurrahman Ad-Dakhil, tokoh penting dalam kebangkitan Andalusia. Kemudian yakni berdirinya dinasti Umayyah di Andalusia. Abdurrahman Ad-Dakhil adalah pendiri Bani Umayyah di Andalusia. Ia adalah satu-satunya anggota keluarga Umayyah yang selamat dari pembantaian Abbasiyah. Kemudian melarikan diri dari Suriah, menyeberang Afrika Utara lalu ke Andalusia. Kemudian menyatukan berbagai faksi Arab, Berber, dan lokal. Kemudian dia mendirikan Emirat Cordoba yang merdeka secara politik dari Baghdad, meskipun tetap mengakui legitimasi spiritual Khalifah Abbasiyah. Kemudian pencapaiannya yakni membangun sistem pemerintahan stabil, kemudian menata militer, kemudian membangun identitas Umayyah baru di Eropa Barat. Selanjutnya yakni puncak keemasan kekhalifahan di Cordoba pada masa Abdurrahman III, yakni dari tahun 912 sampai 960 Masehi. Andalusia mencapai masa keemasannya. Tahun 929 Masehi ia memproklamasikan dirinya sebagai khalifah, menjadikan Andalusia sebagai negara rival bagi Abbasiyah yakni Baghdad dan Fatimiyah di Mesir. Aspek keemasan Cordoba yakni ada kemajuan kota Cordoba. Cordoba menjadi salah satu kota terbesar di dunia dengan populasi kurang lebih 500.000 sampai 1 juta jiwa. Kemudian ada 70 perpustakaan, kemudian ada 600 masjid, kemudian jalan-jalan bertingkat dan penerangan malam yang belum dimiliki kota-kota Eropa lain saat itu. Kemudian ada Universitas Cordoba yang tersohor. Kota ini menjadi pusat sains, filsafat, kedokteran, dan seni dunia. Kemudian ada kemajuan pada bidang keilmuan, ilmu pengetahuan. Di antara tokoh-tokoh ilmuwan Andalusia yakni Al-Zahrawi atau disebut Abul Qasis, bapak bedah modern. Kemudian ada Abu Hazm yakni di bidang filosof dan ulama. Kemudian ada Ibnu Rushd yakni Averroes, filsuf besar yang mempengaruhi Eropa Renaissance. Kemudian ada Al-Bakri Al-Idrisi yakni ahli geografi. Kemudian ada Ibnu Hayyan kimia. Peran perpustakaan Cordoba penting dalam pelestarian karya-karya Yunani, Persia, dan Arab. Kemudian kemajuan pada bidang ekonomi yakni pada pertanian dan perdagangan. Dinasti Umayyah di Andalusia mengembangkan yakni sistem irigasi canggih, kemudian perkebunan zaitun, jeruk, kapas, tebu, industri tekstil, logam, dan kerajinan, kemudian perdagangan laut dengan Afrika Utara, Eropa Selatan, dan Timur Tengah. Mata uang dinar Andalusia terkenal stabil dan kuat. Kemudian juga dinasti Umayyah di Andalusia yakni sangat toleransi agama dan budaya. Masyarakat Andalusia terbangun dari 3 komunitas besar yang hidup berdampingan, yakni ada Muslim, Kristen, Arab, dan Yahudi.
Yahudi berkembang pesat dalam budaya, sains, dan ekonomi. Era ini sering disebut sebagai konvivensia, yakni masa hidup berdampingan yang relatif harmonis. Kemudian dari segi seni dan arsitektur, warisan arsitektur paling terkenal yakni Masjid Cordoba. Kemudian ada Istana Madinat Al-Zahra. Kemudian saya akan menjelaskan kemunduran dan keruntuhan dinasti Umayyah di Andalusia, yakni pada tahun 1031 Masehi. Setelah masa-masa kejayaannya, kemudian terjadi konflik internal keluarga kerajaan, kemudian perebutan kekuasaan antar faksi Arab dan Berber, kemudian tekanan dari kerajaan-kerajaan Kristen di utara Spanyol, kemudian melemahnya kontrol pusat. Tahun 1031 Masehi, lembaga kekhalifahan resmi dibubarkan. Andalusia pecah menjadi negara-negara kecil yang dinamakan Muluk al-Tawaif. Perpecahan ini mempercepat reconquista oleh kerajaan Kristen. Di sisi lain juga dinasti Umayyah di Andalusia juga mewariskan peradaban Islam untuk dunia. Hingga kini dunia mewarisi kontribusi penting dari periode Umayyah Andalusia, yakni dari segi ilmu pengetahuan, pelestarian naskah Yunani dan Arab yang memicu Renaissance Eropa. Kemudian juga ada arsitektur ikon dunia. La Mezquita, Alhambra dibangun era berikutnya dan bangunan gaya Mudéjar. Kemudian ada juga bahasa dan budaya. Ribuan istilah Arab masuk ke bahasa Spanyol, misalnya azucar, alkohol, alcadel, azul, arroz. Kemudian dari musik dan filsafat, yakni pengaruh besar pada teori musik Eropa. Kemudian Ibnu Rus mempengaruhi Thomas Aquinas dan pemikir Eropa. Cukup ini saja yang bisa disampaikan. Bila ada kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.